Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Lafira dengan NIM 200605110006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak, yang mana ketentuan UTS-nya itu mempresentasikan tugas proyek mandiri yang sebelumnya dikumpulkan atau diajukan itu, yang berisi laporannya itu berisi pendahuluan, rancangan sistem dengan pendekatan DFD atau data flow diagram dengan menggunakan sitasi pustaka dengan menggunakan Mendeley dengan tata cara berikut. Sudah itu, saya sudah menggunakannya. Kemudian masuk ke dalam laporan saya. Nah, di sini saya menggunakan judul pengembangan sistem informasi pembasmi hama di sawah bagi petani Bojonegoro berbasis website. Untuk pendahuluannya yaitu, hama ini merupakan salah satu organisme yang mana bisa dikatakan merugikan dan tidak diinginkan dalam kehidupan manusia. Tidak jauh dari petani ya. Petani itu kan hidupnya kan kegiatannya itu kebanyakan di sawah. Nah, di sawah itu terdapat tanaman yang biasanya itu terdapat serangga atau hama. Kemudian ini saya mengutip dari Priyono 2018, yang mana seperti di Indonesia ini merupakan negara agraris yang pertaniannya sangat mendukung dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal dalam hal bahan pangan, sandang, dan papan. Ini data yang saya ambil dari website. Kemudian saya mengapa mengambil judul ini, karena terjadi masalah pada kabupaten saya itu. Pernah terjadi seorang petani itu menggunakan perangkap leg trap, yang mana leg trap itu merupakan alat untuk menarik serangga yang suka cahaya dalam malam hari. Nah, ini suatu ketika itu petani itu terkena sengatan dari listrik yang ada pada leg trap. Kemudian petani itu meninggal dunia. Oleh karena itu saya mengangkat judul ini itu untuk dikembangkan pada kabupaten saya sendiri, yaitu di Bojonegoro. Nah, kemudian petani ini tidak perlu untuk pergi ke sawah untuk memonitoring sawahnya tersebut terkena hama atau tidak, tetapi bisa menggunakan GPS untuk mengatur lokasi sawahnya, dan kemudian akan ada sensor, yang mana sensor itu akan mendeteksi hama tersebut. Kemudian pada sistem ini saya menggunakan metode waterfall, yang mana metode waterfall ini merupakan model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nah, ini saya mengutip dari Mangala 2020. Untuk fase metode ini ada 5, yaitu communication, planning, modeling, contraction, dan deployment. Nah, untuk DFD-nya ini langsung saja ke Power Designer-nya. Nah, untuk atributnya ini saya menggunakan hanya petani ya, karena kan kebanyakan yang menggunakan sistem ini kan pastinya kan petani, karena yang berhubungan dengan hama itu kebanyakan ya petani. Saya menggunakan petani, kemudian petani ini memiliki proses yaitu di sawah. Nah, ini memiliki hubungan yang mana awalnya itu akan dikontrol lokasinya. Dikontrol lokasi, kemudian akan sawah ini memberi validasi lokasinya ke petani. Kemudian setelah lokasinya itu terdeteksi, petani ini akan mendeteksi hama itu pada sawah. Nah, pendeteksi ini akan dilakukan dengan sensor. Kemudian setelah dideteksi hamanya, akan mendapatkan hasil validasi hama. Kemudian setelah diproses, ini akan baru pembasmi hama ini berjalan ke sawah ini, akan membasmi hama-hama tersebut di sawah. Kemudian setelah itu akan menghasilkan validasi hama. Oke, langsung saja ke diagram selanjutnya. Maaf, ini salah. Maksudnya di sini. Oke. Nah, ini diagram
diagram yang memiliki data store, yang mana ini ada pengontrolan, pendeteksi, pembasmi, dan lain-lain. Ini untuk level 1. Nah, selanjutnya pada solusi. Mengapa saya mengambil ini? Solusinya itu pembuatan website ini itu untuk mendeteksi hama dan membasmi hama secara otomatis. Yang mana ini akan ada namanya desiti hama yang memiliki manfaat agar petani itu tanamannya tidak diserang hama dan juga mengurangi biaya penggunaan pestisida dan juga tidak lebih menggunakan website ini itu keamanannya itu terjaga juga. Terus ini studi kelayakan yang kemarin sudah diajukan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.